Ya baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, ma ba'du. Nah, terima kasih jazakumullahu khairan atas partisipasinya selama ini, sudah senantiasa bisa bisa hadir ya, terutama orang-orangnya juga tetap ya bisa hadir. Ya, semoga Allah membalas usaha kita dalam menuntut ilmu, dan Allah berikan balasan yang sebanyak-banyaknya. Karena memang menuntut ilmu itu adalah wajib bagi kita, terutama di negara kita juga mewajibkan untuk belajar ya, belajar 12 tahun, maka kita maksimalkan 12 tahun ini untuk belajar. Bagaimana juga belajar menuntut ilmu itu juga akan memudahkan jalan kita menuju surga. Ya, sebagai seorang muslim harus kita berusaha untuk mencari surga. Bagaimana hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, tidak selalu jalan kaki ya, termasuk kita mempersiapkan sebelum belajar ini tadi ya, untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya ke surga. Oke, baik, kita mulai membahas kemarin soalnya apa ya? Oh, enggak ada tugas ya kemarin ya. Tugasnya hanya tugas ulangan saja. Maka kita lanjutkan bahasa Inggris dulu. Oke, sebelumnya coba saya ingin murojaah dulu. Tidak ada? Ada Ustaz. Ada ya? Oh ya, sudah tampil di layar kalian buku e-booknya? Sudah atau belum? Nah, Hilma sudah ya? Sudah Ustaz. Oh, belum ya? Sudah Ustaz. Oh, sudah. Oke, masih ingat ini? Saya ingin memastikan bahwa ini kita betul-betul bisa eh, selesai tuntas ya, membedakan kata kerja yang mana yang harus kita gunakan. Oke, Em, siapa ini yang hadir? Oh, ini tidak ada. Coba apa ini? Kata Nida, Afan Ustaz Ana terlempar. Siapa yang melempar? Kok terlempar? Keluar dari Zoom Ustaz. Oh iya. Oh, istilahnya terlempar ya. Saya baru tahu nih. Ini abang ngikutin orang tua. Karena belajar. Terlempar ya. Iya, 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 iya. Ya, kayaknya saya yang kurang paham, kurang biasa dengan istilahnya. Oke, baik, kita mulai dari Hilma saja dulu. Hilma kayaknya tadi bisa open mic-nya. Coba bantu eh, membacakan yang nomor 1 dan 2. Masih ingat ya, jawabannya apa nih kemarin? Dijawab, pilih salah satunya juga. Nanti kita terjemahkan. Hilma, tadi kayaknya ada suaranya. Mostly as its banana. Musri eats banana. Good. Nomor 2. Nah, iya, masih Hilma ini ya. Masih Hilma. Number 2. Halo. Hilma. Lukman and Sardi will succeed. Oke. Bisa menerjemahkannya Hilma? Musri eats banana. Gampang insya Allah. Musri makan pisang. Oke, nomor 2. Nomor 2 Hilma. Swimsuit. Lukman dan Sardi memakai
pakaian renang. Oke, memakai pakaian renang. Jazakillahu khairan. Sekarang Widi. Nomor 3, nomor 4. Dibaca. Karina studies English. Oke, My number parents, 4. my parents watch my parents watch movies. Oke, watch ya, bukan watches tapi watch. Oke, number 3 dicoba diterjemahkan. Karina. Karina belajar bahasa Inggris. Iya. Nomor 4. Apa nih Ustadz? Artinya parents itu apa ya Ustadz? Anak lupa. Parents. Ya, parents itu artinya orang tua. Asalnya tidak ada S-nya ya. Karena orang tua bisa jadi juga satu. Maksudnya yang kita tunjuk satu orang. Tapi kalau ditambahkan S berarti kedua-duanya. My parents. Kalau ditambahin my jadi apa? Aku, jadi orang tuaku Iya. menonton bioskop. Apa nih Nah, Ustadz? penonton bioskop. Penonton film ya. Bioskopnya nggak ditonton ya. Bioskopnya nggak ditonton. Jadi menonton film. Jazakillahu khairan. Nida. Nomor 5, 6. Yang Dibaca 5. dulu. You and kita homework. Homework itu apa Ustaz? Nah, sebentar, tadi pilihannya apa? Do atau das? Do atau Hmm, kayaknya pakai S Ustaz. Iya, Pakai S ya? lupa Oke. lagi. Lupa lagi ya. Nah, makanya ini butuhnya kita murajaah. Jadi, kayaknya pakai S ya. Ingat ya. You and Rita itu kata gantinya apa nih? Tidak. Kalau kayaknya kan Kita, berarti masih ragu. kami, Kami berarti ya. nggak pakai S. Loh. Ganti lagi. Kami ya, berarti tidak pakai S. Berarti you and Rita. Bukan kami dong. You dan Rita tetap you ya. Kata gantinya you tetap. Over. Nah, tapi tetap you itu juga tidak pakai S. Yang pakai S hanya he, she. Jumlahnya 1. Dan orang ketiga. Ya, hanya he, she. Contohnya tadi Musri. Ini kan kata gantinya he. Laki-laki kan. Karina kata gantinya she. Makanya kata kerjanya ditambahi S. Oke, you and Rita kata gantinya you tetap. Ya, you and Rita kan artinya kamu dan Rita. Maka kata gantinya kalian. Kalian bahasa Inggrisnya juga you. Oke, yang lain apa tadi? You and Rita do, tadi ya, do ya. Homework. Homework itu artinya adalah pekerjaan rumah. Work itu pekerjaan, home itu rumah. Ya, PR maksudnya PR. Oke, silahkan coba diterjemahkan dulu aja biar nggak mikir banyak. Nah, yang ke-6 ya Ustaz sekarang. 5 dulu diterjemahkan dulu. Diterjemahkan. Apa? Kamu dan Rita. Do itu apa ya? Kira-kira apa nih yang kaitannya dengan PR? Mengerjakan. Nah, itu mengerjakan dia. pekerjaan. Ya, kamu dan Rita mengerjakan PR. Sebenarnya otak kita itu sebenarnya pinter, cuma hanya saja kadang-kadang kita perlu bekerja lebih keras lagi. Apa yang dilakukan orang-orang dengan PR? Seperti ini mungkin. Kamu dan Rita bla 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 kursi. Ya mestinya duduk kan ya. Mau diapakan lagi? Mungkin bawa juga bisa, tapi umumnya saja. Ini PR juga bisa, menulis juga bisa. Tapi umumnya adalah mengerjakan. Insya Allah pakai yang umum tidak masalah. Oke, selanjutnya nomor 6. She. Yang nomor 6. She tries to break. Langsung dipilih saja. Jangan try or tries. Jadi ragu nanti. She yang mana? Try? Tries. Oh, she tries. Oke, itu. To break the glass. Oke, artinya saja langsung. Mereka ya. Yo, Orang apa itu? ketiga She. itu mereka bukan? Kan.
Dia. Dia untuk perempuan ya. She itu dia untuk perempuan. Muannas nih. Dia Dia. apa yang perlu ditanyakan? Yang perlu ditanyakan yang mana nih kira-kira? Kalau bisa jangan semuanya, biar otak kita juga berusaha. Tries itu apa Ustadz artinya? Try ini adalah kata kerja, artinya adalah mencoba. Mencoba. Mencoba beristirahat di kaca. Sorry, break bukan istirahat. Oh, mencoba. Mencoba, tries mencoba. Dia mencoba bla bla Di bla. Glass itu apa kira-kira? gelas. Oke, Kaca. boleh. Boleh kaca, boleh gelas ya. Sekarang kira-kira kata kerja apa yang pas? Dia mencoba bla 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 gelas. Apa? Minum. Minum gelas. Bukan Minum airnya ya. Ya, ini break itu artinya adalah memecahkan ya. Oh, memecahkan. Dia Break. mencoba memecahkan gelas atau kaca, tapi cenderungnya sebenarnya kaca ya, tepatnya. Dia mencoba memecahkan kaca. Oke, baik. Yang penting intinya poinnya adalah saya ingin kalian bisa memilih yang benar gitu loh. Yang penting yang benar yang mana yang harus kita pilih, kata kerja S atau kata kerja yang bukan S. Sekaligus saya ingin memurojaah juga tentang kata ganti yang pernah kita pelajari. I, you, they, we, he, she, it. Kadang-kadang soalnya pertanyaan itu tidak selalu dengan apa ini nama orang. Kadang-kadang menggunakan kata gantinya juga. Kita harus paham. Misalkan namanya adalah Putri, gitu ya. Putri itu kata gantinya apa sih kira-kira? Dia kan. Nah, dia untuk muannas nih, putri perempuan. Dia untuk perempuan ini kira-kira yang mana? Ya, she. Oh, kita juga punya teman namanya Putra. Laki-laki nih. Jumlahnya satu kan ya, Putra saja yang kita sebutkan. Berarti kata gantinya adalah dia. Putra adalah temanku. Dia bekerja di rumah makan, misalkan gitu. Nah, kata dia ini, selain kita tahu dalam bahasa Indonesia, kita juga mau paham dalam bahasa Inggrisnya. He. Terus bagaimana kalau digabungkan? Putra dan putri adalah temanku. Bla 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 bekerja di rumah makan. Nah, putra dan putri ini digantikan dengan kata ganti apa nih kira-kira, ada yang tahu? Putra dan putri digantikan dengan kata ganti apa nih? Kalau dalam bahasa Indonesia aja dulu. Diganti dengan apa? Hilma, Hilwa, Hilma belum ngomong sama sekali ini ya. Oke, belum saja. Ditunggu nanti ada waktunya insya Allah. Putra dan putri digantikan dengan kata ganti apa nih kira-kira? Saya, kamu, atau kami, atau mereka, atau dia? Mereka Ustadz. Iya, mereka ya. Jawabannya adalah mereka. Nah, kenapa kok mereka, kok bukan saya? Karena nama saya bukan Putra, bukan Putri. Nama nggak mungkin ada dua orang kan gitu. Dua orang yang berbeda bukan merujuk ke dalam satu orang, malah bingung kita nanti. Jadi nama yang disebutkan mestilah bukan nama yang sayanya atau kita sendiri, kan ya. Berarti ini adalah nama orang lain. Kita lihat orang lainnya jumlahnya berapa. Kalau orang lain jumlahnya itu satu, berarti kata gantinya adalah dia. Tapi karena putra dan putri jumlahnya lebih dari satu, maka mereka kata gantinya. Dan kalau mereka berarti bukan he atau she kan, sudah lebih dari satu soalnya. Maka menggunakan V1 atau verb 1. Kata kerja bentuk pertama, mereka. Kalau saya ganti nih kalimatnya. Putra, putri, dan saya adalah teman. Putra, putri, and I are friends. Bla 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 bekerja di rumah makan. Bla 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 atau titik work in restaurant. Kira-kira kata gantinya apa nih? Putra, putri, dan saya. Putra, putri, and I. Ada yang bisa bantu temannya? Atau Widi lagi? Kami Ustadz. Nah, kami. Bedanya apa? Kalau ada terlibat saya di dalam pelakunya, contoh tadi ya, saya tuliskan lagi. Putra, putri, dan saya. Nah, maka kata gantinya di sini adalah we.
kami. Kenapa? Karena ada keterlibatan saya. Nih, ada keterlibatan I. Tapi kalau I-nya nggak ada, putra dan putri, maka nggak boleh kita pakai kami, karena saya nggak ikut nih. Semuanya orang lain. Jadi they, atau mereka. Gampang kan ya? Kalau kita hilangkan salah satu, tinggal putra saja. Berarti kata gantinya dia. Tapi hati-hati, awas ya. Bahwa kalau kata dia, itu kita juga harus tahu laki-laki atau perempuannya. Kalau laki-laki berarti he. Tuh. Barulah kalau kita sudah hafal kata ganti ini, kita bisa menyusun kalimat dengan benar. Karena kita sudah tahu sekarang ilmunya, bahwa ternyata ada kata kerja yang ditambahi S, ada kata kerja yang tidak ditambahi S. Oh, ternyata kata kerja yang ditambahi S itu hanya berlaku untuk nama orang yang jumlahnya tunggal atau kata gantinya. Kata gantinya siapa saja? Bisa he, bisa she, bisa it. Intinya saya ulang lagi, kata kerja yang ditambahi S hanya untuk nama orang yang jumlahnya satu, orang lain maksudnya nama orang lain jumlahnya satu, dan kata gantinya bisa he, she, ataupun it. Nah, itu penjelasan apa yang kita pelajari kemarin. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Kalau tidak, kita lanjut ke bahasa Inggris yang ketiga. Udah selesai kita modul 2. Tinggal modul yang terakhir, pertengahan Januari kita ujian semester. Tinggal 1 buku. Ya, semoga bisa selesai. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ada percakapan nih. Oke, ini saya bantu ya. Saya bantu terjemahkan saja. Karena udah biasa kalau kalian harus menerjemahkan, kayaknya nanti lama nih. Saya bantu terjemahkan. Nanti kalian saya minta untuk menjawab soal yang ada di bawahnya. Ini soal yang sering sekali kita pelajari ini. Norma. Who is she, Maya? Who artinya adalah siapakah. Pernah kita pelajari dulu. Who, siapakah. She, dia untuk perempuan. Maya, nah berarti ini bertanya kepada Maya tentang seseorang yang lain. Yang dia ganti dengan kata dia. Siapakah dia, Maya? Maka Maya menjawabnya, she is my new math teacher, Mrs. Indah. Dia adalah my new math teacher. Kita artikan dari belakang. Guru matematika baru ya, ku. Ulang lagi, berarti dia adalah guru matematika baruku. Namanya Miss Indah. Norma bertanya lagi, what is she like? Nah, ini akan kita pelajari. Kalau ada pertanyaan, what is she like? Berarti yang ditanyakan adalah tentang karakteristik orangnya atau sifat-sifatnya. Karakteristik maksudnya bentuk fisiknya. Bisa jadi dia tinggi. Ya, dia tinggi. Dia gemuk, dia kurus. Nah, itu. Ya. Dia tinggi, dia gemuk, dia kurus. Nah, itu bisa dibuat untuk menjawab what is she like. Nah, di sini dijawablah dengan kata sifatnya. She is smart. Dia pintar. And dan very patient, sangat sabar atau sangat penyabar. And also dan juga beautiful. Dan juga cantik. Dia pintar. Karena ada pertanyaan tentang siapakah dia, seperti apakah dia. Dia pintar dan sangat sabar dan juga cantik. Also beautiful. Oke, number 1. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada ya? Number 1. Sekarang waktunya yang belum menjawab Hilwa. Who are they in the conversation? Ini sudah pertanyaan bolak-balik muncul nih. Saya tidak perlu terimakan, insya Allah sudah bisa nih. Who are they in the conversation? Hilwa.
Hilma dari sana? Tidak ada ya? Oke, Hilma idem ya. Nggak ada jawaban. Kalau nggak ada berarti Hilmanya barangkali ada. Mewakili saudara-saudarinya. Kalau nggak ada berarti yang lain lagi. Ya, sinilah kendala dari belajar online nih. Ini semoga nantinya kalau ada yang belum dipahami bisa bertanya ya. Oke, Hilma nggak ada juga. Ya, berarti saya tunjuk lagi nih. Widi. Ya, Ustaz. Ya, kira-kira apa nih jawabannya? Who are they in the conversation? Norma dan Maya. Norma and Maya. Good. Who are they in the conversation? Ini sekali lagi muncul lagi ya ini. Siapakah mereka yang ada di dalam percakapan? Who are they? They tadi artinya mereka kan? Siapakah mereka yang ada di percakapan? Norma dan Maya. Loh, gimana dengan gurunya? Tidak masuk ya. Gurunya tidak masuk dalam percakapan. Jadi cuma Norma and Maya. Number 2. Who are they talking about? Aduh, ini agak susah nih. Who are they talking about? Ini pertanyaannya adalah siapakah, atau mungkin coba tidak. Tidak. Kalau tidak, Paham, Ustaz. ya kira-kira jawabannya apa nih? Who are they talking about? Siapakah? They tadi. Talking about. They tadi apa artinya? They? Siapakah yang mengajarkan? Siapakah? They tadi apa? They? They itu dia apa ya? Lupa, Ustaz. They itu artinya mereka. Talking, bicarakan. Apa yang Apa? sedang mereka, siapakah yang sedang mereka bicarakan? Kan? Who tadi artinya siapa? Yang mereka bicarakan. Guru baru. Ya, berarti yang mana nih? Bahasa Inggrisnya yang mana nih? Coba. Tadi kan sudah dijelaskan nih, yang mana nih? New math teacher. Miss. Oke, new maths teacher, Miss Indah. Good. Jazakallahu khairan. What is Miss Indah like? What is Miss Indah like? Seperti apakah Miss Indah ini? Hilwa, coba saya panggil lagi. Kira ada partisipasinya ya? Rugi kalau nggak ada partisipasinya, cuma datang tapi nggak dapat apa-apa atau nggak mau coba. What is Miss Indah like? Oke, baik. Saya baca ya. What is Miss Indah like? Seperti apakah Miss Indah? Ini sebenarnya pertanyaan sama seperti pertanyaannya Norma. Seperti apakah dia? Dia ini kan menggantikan Miss Indah. Sama saja pertanyaannya sebenarnya. What is Miss Indah like? Sama dengan what is she like? Sama. Berarti jawabannya adalah she is smart and very patient and also beautiful. Artinya dia pintar dan sangat sabar dan juga cantik. Itu cara menjawabnya ya. Jadi kata kuncinya adalah kalau ada kata like di belakang, sebelumnya ada what is, maka yang ditanyakan di sini adalah tentang seperti apa ciri-cirinya. Mungkin ada yang pernah tahu nih kata like di sosial media artinya suka kan? Kok bisa artinya seperti? Iya, kata like ini bisa bermakna dua. Yang pertama artinya seperti, yang kedua artinya suka. Jadi sebenarnya kita perlu awas di mana nih? Kita perlu hati-hati ketika ketemu kata like seperti ini.
Seakan-akan dua kalimat ini maknanya sama, padahal tidak. Ya, jadi hati-hati kalau ada pertanyaan ini. Kalau biasanya kalau di orang-orang yang paham nih bahasa Inggris biasanya buat guyonan nih, buat percandaan nih. Do you like monkey? Atau are you like monkey? Nah, ini jawabannya hati-hati kan, sama-sama jawabannya antara yes atau no. Tapi hati-hati, ini jebakan nih. Harus paham nih. Yang mana yang harus kita jawab yes, yang mana harus kita jawab no. Do you like monkey atau do you like monkey dijawab yes atau no? Are you like monkey? Yes atau no? Nah, ini harus hati-hati nih pertanyaannya. Kalau ada, intinya kalau ada to be, ya, bisa is, yang ada di sini nih is, atau are atau am, yang sudah kita pelajari dulunya. Ya, is, are, am. Terus kalau diikuti kata like, maka artinya ini seperti. Artinya seperti, bukan suka. Ya. Beda dengan yang atas. Do you like monkey? Nggak ada to be-nya. Ini bukan to be. Maka ini artinya suka. Gitu ya. Ini artinya suka. Coba ini kita setelah dijelaskan kira-kira sudah paham belum? Nida. Halo. Nida. Kita cek. Nah, cuma jawab yes sama no saja ya. Cuma jawab yes sama no ya saja. Do you like monkey? Yes or no? No. Are you like monkey? No. No. Oke. Disimpan dulu jawabannya semuanya no. Rini. Widi, sorry, Widi. Widi, halo? Iya, Ustaz. Iya. Do you like monkey? No. Are you like monkey? Yes. Oke. Jawabannya beda. Kalau tidak tadi jawabannya no. Kalau Widi itu yes. No, yes ya. Sekarang yang paling tahu jawabannya adalah kalian. Saya ulangi lagi. Do you like monkey? Yang atas artinya adalah apakah kamu suka monyet? Dijawab no. Oke, tidak masalah. Semuanya jawabannya no. Tidak suka monyet. Karena memang betul saja kita nggak suka. Tapi andaikan suka juga tidak masalah. Dijawab yes. Apakah kamu suka monyet? Yes. Ya suka saja, sekedar suka biasa, nggak masalah. Lalu yang pertanyaan kedua. Are you like monkey? Apakah kamu seperti monyet? Nah, kalau dijawab yes, ya ini jadi pertanyaan nih. Jadi hal yang lucu nih ya. Kalau dia jawab yes, karena harusnya jawabannya adalah no. Oke, itu ya. Jadi kalau ada are, intinya to be, untuk menjadi kalimat yang mengikuti dari kata like ini, hati-hati. Ya. Hati-hatinya adalah kata to be-nya. Pada kata to be-nya. Bisa is, bisa are, bisa am. Tergantung pertanyaannya. Karena di sini you, maka pakai to be are. Kan kita sudah hafalan nih, you are. Kalau am untuk siapa? I. Berarti pertanyaannya harus am I. Am I like monkey? Nah, ini pertanyaan untuk diri saya sendiri maksudnya. Apakah saya seperti monyet? Nah, am I. Dan di sini pakai is, kenapa? Karena ada Miss Indah. Miss Indah adalah she. Kata gantinya. Dan she sudah kita pelajari, to be-nya adalah is. She is. Makanya di sini pakai is gitu ya. Nah, ini juga termasuk syarat nih. Kalau ada is ketemu like, maka artinya bukan suka, tapi seperti. Oke, gitu ya. Masalah tadi cukup yang menjawab saja yang tahu kayaknya. Yang lainnya tidak perlu tahu. Nah, itu biasanya menjadi hal gurauan ya ketika kita ada di pelajaran bahasa Inggris. Kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan. Di sini ada, saya harap kalian punya pegangan buku juga ya, meskipun itu adalah e-book. Meskipun itu adalah electronic book, buku elektronik. Karena ini kalau kita buat catatan, banyak nih yang harus dicatat. Ya, kita akan mempelajari tentang membuat kalimat yang disertai dengan kata sifat. Karena yang kita bahas di sini adalah kata sifat tentang orang. Di sini ada salah cetak sayangnya. Sangat disayangkan di sini ada salah cetak. Saya tuliskan salahnya di mana ya? Ini salahnya di sini. Ini bukan passion harusnya. Ini juga bukan passion.
Ini juga bukan patient dan juga bukan lady. Lady itu untuk perempuan. Ini juga bukan patient. Patient itu untuk yang tengah ini saja. Patient. Ini kan apa ini ya? Ngelus dada ya, mengelus dada. Ini maksudnya adalah sabar kan gitu. Tadi sudah kita bahas tadi. Guru Miss siapa tadi? Miss Indah ya. Itu kan patient ya. Dia juga patient, sabar, very patient. Jadi dia sabar. She is patient maka diartikan dia sabar. She is a patient lady berarti dia perempuan yang sabar. Bedanya ada perempuannya. Tuh. Tapi kalau sebelah kiri dan kanan tidak bisa. Karena sebelah kanannya, oh ya ini juga bukan she. She untuk perempuan kan? Ya, bukan she. Ya itulah. Kita akan dikenalkan dengan beberapa kata sifat yang ada di sini dan ya harapannya setelah belajar ini nanti kita bisa membuat kalimat beserta kata sifatnya. Misal kita mau menyebutkan ciri-ciri teman kita, namanya tadi adalah Putra. Putra ini adalah anak yang sabar. Sabar tadi adalah patient. Apakah cukup kalimatnya seperti ini? Tidak cukup. Kita harus tambahkan to be. Putra is patient. Kenapa kok bisa is? Karena Putra kata gantinya adalah he. Dan he to be-nya adalah is. Jadi Putra is patient. Putra is patient, Putra adalah Putra sabar. Ya, Putra itu adalah sabar ya. Maksudnya sifatnya sabar. Itu bisa kita ganti dengan he is patient. Dia sabar. Kenapa sekarang saya ingatkan lagi bahwa kenapa dulu pernah sebenarnya saya jelaskan kenapa kok harus ada is sedangkan yang sebelumnya kita pelajari tidak ada isnya. Malah kita harus bingung memilih kata kerja s atau kata kerja yang bukan s. Intinya sudah saya sebutkan sebenarnya dulu, yaitu ketika ada kata kerja di dalam kalimat maka tidak perlu ditambahkan to be. Ya, is ataupun am ataupun are. Yang sudah kita pelajari to be ada 3 ya. Is, am, are. Tidak perlu is, am, are. Kalau kalimatnya sudah ada kata kerjanya. Misalkan masih ingat saya tadi Musri eats banana. Sudah ada kata kerjanya eats, maka tidak perlu ditambahi is. Ya, to be-nya Musri kan harusnya is. Ini malah jadi salah. Karena sudah ada kata kerjanya eats. Kata kerja itu apa? Yaitu kata yang menunjukkan aktivitas. Makan ini adalah aktivitas. Sedangkan Putra is patient, nggak ada kata kerjanya. Patient itu adalah kata sifat. Berarti Putra is patient. Yang betul ditambahkan is sebagai kata ganti kata kerja. Jadi karena tidak ada kata kerjanya, maka harus pakai is atau am atau are sesuai dengan yang kita butuhkan. M bisa saja muncul, bisa. Kalau pelakunya adalah I am patient. Saya sabar. Are juga bisa ketika pelakunya yang sesuai dengan are. You are patient. Kamu sabar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Setelah ini tinggal menghafalkan kata sifatnya saja, terus kita gabungkan. Kalau cuma ini aja, nanti materinya cuma sampai sini. Tidak ada ya? Tidak ada. Lalu kenapa kok di sini ada 2 kalimat nih? Apa bedanya yang atas dengan yang bawah? Bedanya, kalau yang bawah ditambahkan kata bendanya. Kata benda. Kata benda orang. Yang memiliki makna orang. Kalau kita pakai yang atas, she is patient, maka cukuplah artinya dia sabar. Dia perempuan sabar, seperti yang ada di gambar. Tapi kalau yang ada di bawah ini, ada tambahan lady, maka diartikan dia dari belakang ya. Setelah dia, diartikan dari belakang, perempuan yang sabar. Perempuan yang sabar. Ya, intinya kalau ada suatu hal diikuti dengan sifatnya, maka sifatnya harus berada di awal. Kayaknya pernah dulu saya menyebutkan seperti ini contohnya. Kita mau bilang 3 apel. 3 apel, 3 apples. Karena apa? Kenapa kalau disusun seperti ini? Karena kata sifatnya harus berada di depan. 3 ini menunjukkan sifat bilangan, jumlahnya.
yaitu three apples, nggak boleh dibalik. Dan ini sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia kita, three apples. Tapi kalau kata sifatnya bukan berhubungan dengan angka, seperti passion itu, maka ini harus berada di depan dulu. Tapi diartikan dari belakang sesuai dengan bahasa kita. Oke, kita pakai warna. Ini juga termasuk sifatnya. Red apples. Nggak boleh dibalik. Kalau dalam bahasa kita, apel merah. Apel dulu, baru merah. Kalau dalam bahasa Inggris, sifatnya dulu yang berada di depan. Baru apelnya. Itu cara nyusun. Itu cara nyusun. Kalau subjek tetap berada di depan. Seperti she ini harus berada di depan karena subjek. Tapi untuk setelah subjek ini, kalau kita temukan ada frase namanya frasa, kumpulan kata yang merujuk kepada satu hal, contohnya apel merah, ini kan asalnya ya apel, tapi diberikan ciri-cirinya warnanya merah, maka ini harus dibalik. Ya, umumnya dibalik umumnya, tapi nggak selalu. Contohnya three apples nggak dibalik. Intinya adalah yang paling belakang itu adalah kata bendanya, intinya. Adapun yang di depannya ini hanya mensifati saja. Contohnya lagi ditambahkan 3 red apples. 3 apel merah. Hanya ini berada di belakangnya. Selanjutnya ini, he is smart. He is a smart man. Ini yang dilewati dulu ya, yang atas dua ini. He is smart. Dia pintar. Bisa juga kita pakai kalimat yang bawahnya. He is a smart man. Dia adalah man, manusia atau orang laki-laki yang pintar. Kita tambahkan yang. Dia adalah laki-laki yang pintar. Sebelah kanannya, he is lazy. Dia malas. Di bawahnya, he is a lazy man. Dia adalah orang laki-laki yang malas. Sebelah kanannya, oh ini salah cetak lagi. Ini bukan lazy harusnya. Nah, kelihatan ini belajar ya kan. Harusnya bukan malas. Kalau belajar berarti yang tepat adalah diligent. Sifatnya. He is diligent. Dia rajin. He is a diligent man. Dia adalah orang laki-laki yang rajin. Gitu. Mungkin ini aja contoh ya. Ada 4 yang contoh yang sudah kita bahas. Kalau yang sebelah kanan atas ini sebenarnya angry harusnya. He is angry. Dia marah atau dia marah. He is angry man misalkan. Dia adalah orang laki-laki yang marah. Angry. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Kita cukupkan, kalau tidak tinggal tugasnya saja setelah ini. Tidak ada, Tugas? Ustaz. Tidak ada ya. Tugasnya adalah nanti akan saya ketikkan lagi. Tugasnya adalah menerjemahkan sisanya ini. Kayaknya agak susah nanti ketiknya. Gimana? Oh, oke. Nggak usah aja. Ini silakan dipelajari dulu aja ya. Ini pelajari, tugasnya adalah mempelajari ini. Ada funny, ada energetic, ada cheerful, shy, brave, coward. Sudah ada gambarnya, insya Allah paham. Funny, ini kelihatan orangnya kan lucu. Berarti funny itu lucu. He is funny, dia lucu. Yang sebelah ini ya, yang ini energetic berarti ya berenergik atau bersemangat. Cheerful, ceria, dan seterusnya. Nanti dipelajari sendiri. Sebenarnya ada kamusnya nih. Kamusnya ada di sini, di halaman 6. Ini ada kamus kecil di sini. Bisa dicari nanti. Ini juga soal sebenarnya, tapi kayaknya susah untuk kalian pahami kecuali nanti besok aja. Jadi tugasnya ada di sini saja. Kita pakai tugas yang ada di sini saja. Halaman 7. Yaitu menyebutkan kata sifat yang tepat. Contoh nomor 1, contohnya ada di sini. Ya. Kita ibaratkan kita tidak tahu kata sifat smart ya. Kita belum tahu kalau jawabannya smart. Ini sebenarnya ini contoh saja. She gets, jadi ada soal ceritanya dulu. She gets 10 on math. Dia mendapatkan nilai 10 pada pelajaran matematika. Maka dia memiliki sifat atau dia smart. Dia pintar. Kayak gitu ya.
Nanti juga gitu di sini nomor 1. Contoh saya bantu terjemahkan, tapi nanti jawabannya kalian pilih sendiri. Ada di sini, insya Allah sudah ada di sini semuanya. Ini ya, ada di sini. Kalau nggak ada di sini, kalau nggak ada di kotak-kotak ini, ada di sini. Skinny ini artinya apa? Healthy boy, sick, fat, big, strongman ini artinya apa? Dicari di sini. Cari di sini. Kata sifatnya yang mana yang tepat? Ada sick, sakit, skinny, kurus, dan seterusnya. Kata sifatnya. Nah, misalkan di sini nomor 1 tadi. He watches TV every day. He watches TV every day. Watches tadi sudah ada contohnya di soal yang awal tadi. Dia menonton TV setiap hari. Maka dia kata sifat apa yang tepat untuk menonton TV setiap hari ini? Apakah rajin, diligent, atau smart mungkin ya? Ya silahkan nanti cari yang paling tepat. Silahkan dipilih. Ingat jawabannya saja, nggak usah ditulis soalnya, jawabannya saja. Jadi tinggal ditulis 1 sampai 10, terus jawabannya saja. Tidak usah mempersulit diri sendiri. Soalnya gampang, itu saja. Yang mungkin itu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan untuk terakhir kalinya? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Tidak ada Ustaz. Tidak ada ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, bisa dipahami dengan baik, dan dicatat sebagai amal soleh kita ya, amal solehah untuk kalian semuanya. Dan Allah mudahkan kita selalu untuk mempelajari ilmu apapun ya, tanpa terkecuali demi keberlangsungan hidup kita. Insya Allah. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.